Ide Nimrod adalah untuk membangun kesatuan secara universal, membayangkan sebuah dunia yang berfungsi dengan baik, tetapi terpisah dari Allah. Ini adalah semangat kesombongan dan kemandirian yang mengubah Lucifer, malaikat pembawa terang, menjadi setan si iblis. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Uti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal. Pembahasan kita kali ini adalah pada kitab Kejadian pasal yang ke-11. Pak Yohanes akan memaparkan kepada kita dalam sebuah tema, yaitu kejatuhan menara. Bukankah dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita semua berbicara dalam bahasa yang sama? Kita akan memperhatikan dengan sesama selama beberapa menit ke depan. Senang bisa kembali kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam program Jalan 66. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar dari Kejadian pasal yang ke-11. Silahkan siapkan Alkitab Anda, baik cetakan maupun elektronik. Bahkan catatan-catatan yang perlu boleh, buku tulis atau pakai HP bolehlah. Yang penting kita dalam belajar ini, kita luangkan waktu kita sejenak agar kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Kejadian pasal 11. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara perhatikan, tempat ini mereka berkata, tidak pernah ada kata mereka. Biasanya satu orang, satu pimpinan dengan banyak karisma yang berdiri di atas panggung dan menggerakkan orang-orang. Pemimpin pemberontakan ini bisa saja mendapatkan idenya dari iblis ya, atau dari Tuhan. Tetapi tidak pernah keduanya. Siapakah pemimpin pemberontakan di Babel ini? Ya, saya percaya ia adalah Nimrod, cucu Ham, yang digambarkan sebagai pemburu jiwa-jiwa manusia dan seorang yang perkasa. Ayat yang ke-5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Jadi ini menara Babel mungkin semacam sigurat, semacam kuil Babilonia kuno berbentuk piramida dengan tangga yang mencapai bagian paling atas yang memberikan pemandangan panorama tanah. Dan dari situ bintang-bintang dapat diamati tanpa ada pepohonan atau bukit-bukit yang menghalangi. Nah, ketika kita membaca hal ini, kita merasa sedikit aneh. Mengapa orang-orang menginginkan sebuah menara yang bisa mencapai langit? Ingatkah Anda dalam Kejadian 4? Kota Kain melambangkan kesombongan dan keangkuhan serta kemandirian atau tidak terikat kepada Allah. Nah, sekarang setelah air bah, setelah hukuman dan penghakiman dari Allah, sekali lagi saudara, manusia mengungkapkan niat jahatnya terhadap penciptanya. Pemimpinnya Nimrod memimpin upaya besar untuk membangun menara. Ya, kita perhatikan ada sejarawan Yahudi Flavius Josephus ya, dalam karyanya yang terkenal di Antiquities of Jews, mengatakan bahwa Nimrod adalah seorang pengganggu yang tujuan utamanya adalah membangun menara yang sangat tinggi,
Sehingga jika Allah mengirimkan air bah lagi, ya mereka akan memiliki tempat yang cukup tinggi untuk naik dan melarikan diri dari air bah tersebut. Nah, ini bayangkan ya tingkat kesombongannya. Mereka pasti mengira bahwa sorga hanya sedikit di atas. Mungkin setelah di puncak, ketemu sorga. Mereka itu nggak berpikir secara jernih ya. Namun ada kesatuan tujuan dalam diri orang-orang yang mengikuti Nimrod ini. Dan semua orang berbicara dalam bahasa yang sama, yang membuatnya cukup mudah untuk berkomunikasi antar suku, sehingga mereka mulai membangun menara ini. Ayat 6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara, Allah telah memberikan kehendak bebas dan otoritas di dalam diri manusia. Tetapi sekarang manusia menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Allah dengan cara yang salah. Jadi Allah cukup bijaksana untuk menghentikannya. Sejak saat itu, ya, kita mulai melihat berbagai macam bahasa yang berbeda, sehingga para misionaris yang pergi melintasi budaya ya untuk menyebarkan Injil harus bekerja keras, bersusah payah. Untuk apa? Ya, mempelajari bahasa yang baru di tempat di mana mereka diutus. Ayat 8, demikianlah mereka disyaratkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka disyaratkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, pola ini akan terus berlanjut di seluruh Alkitab. Iblis mengira dia berada di atas angin ya, tetapi Allah turun tangan untuk menghancurkan rencananya dan menyingkapkan betapa dia jauh lebih mulia dan cerdas daripada musuh-musuhnya. Sekarang kita akan membahas silsilah yang lain ya. Di pasal 9 kita membaca tentang kutukan pada garis keturunan Ham, bapa bangsa Kanaan, 10 generasi yang menghasilkan bangsa Kanaan yang jahat. Tetapi sekarang kita akan melihat 10 orang dari garis keturunan Sem yang diberkati oleh Allah dan yang pada akhirnya akan melahirkan Abraham dan bangsa Israel. Kita mulai ayat 10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpakasad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpakasad. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun
setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Saudara, Abram kita tahu namanya diubah menjadi Abraham, yang berarti bapa orang banyak. Nah, sekarang kita mundur selangkah dan melihat garis keturunan ayah Abraham, yaitu Terah. Sebagai catatan tambahan, saudara, menarik untuk diperhatikan bahwa sebagian besar istri para bapak leluhur Israel awalnya mandul. Tetapi mereka akhirnya memiliki anak. Ketika suami mereka mendoakan mereka, mungkin ini adalah gambaran dari gereja, di mana anak-anak iman yang baru dilahirkan di dalamnya ketika orang-orang berdoa dan menyembah Allah. Mari kita lanjutkan di ayat 27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Saudara, inilah akhir dari bagian pertama kitab Kejadian pasal 1 sampai 11 yang menceritakan tentang asal-usul dan permulaan kehidupan manusia. Bagian selanjutnya akan dimulai dari pasal 12, yaitu panggilan dan kehidupan Abraham. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Kejadian pasal yang ke-11. Dan kita akan melihat lebih dekat pada kisah Menara Babel dalam Kejadian pasal yang ke-11 ini. Pak Yohanes, apakah sisa-sisa menara itu masih ada di satu tempat? Baiklah Pak Oti, ya, dan semua pendengar yang setia mengikuti program Jalan 66 ini. Jawaban singkatnya adalah tidak. Tidak ada yang menemukan sesuatu yang dapat diidentifikasi sebagai Menara Babel yang sebenarnya. Namun para arkeolog telah menemukan bangunan yang disebut dengan zigurat. Ini adalah bangunan berbentuk piramida yang terutama ditemukan di Suriah dan tanah Babilonia, di mana sungai Tigris dan Efrat saling berdekatan. Nah, bangunan-bangunan ini memiliki tangga panjang yang mengarah ke puncak, yang memiliki area datar di mana banyak orang dapat berkumpul. Nah, saudara, Babilonia itu menyukai astronomi dan astrologi. Mereka mengamati planet-planet, bintang-bintang, dan memberikan interpretasi religius pada benda-benda langit dan konfigurasinya. Tetapi ada juga bangunan serupa di belahan dunia lainnya. Piramida Mesir misalnya, yang tertinggi memiliki tinggi lebih dari 485 kaki, ya, atau kira-kira 147 meter. Memiliki desain yang serupa. Nah, Kekaisaran Maya dan Inka di Amerika Selatan memiliki struktur piramida yang sama. Jadi kita tahu di sini pengaruh Babilonia menyebar luas dan jauh setelah upaya pertama untuk membangun menara ke langit. Jadi ini mereka disyaratkan dan rupanya budaya ini dibawa terus kemana-mana. Dan dikatakan bahwa mereka memiliki bahasa yang sama. Apakah kita tahu bahasa apa yang mereka gunakan sebelum semua bahasa diciptakan? Ya, tidak tahulah. Ya, saya rasa ini adalah salah satu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada Tuhan, ya. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan hal ini, dan ini nggak masalah sebenarnya, ya. Beberapa orang berpendapat bahwa bahasa inilah bahasa Ibrani. Tetapi saya mengenal berbagai orang di belahan dunia, di bagian lain seperti Amerika Latin, itu yang mengatakan bahwa saya harus belajar bahasa Spanyol. Lebih banyak lagi karena itu adalah bahasa yang akan digunakan
semua orang di sorga. Jadi ini sebenarnya kita nggak ada jawabannya ya, karena memang kita nggak tahu mereka pakai bahasa apa. Memang nggak dijelaskan juga di dalam Alkitab. Namun, tahukah Pak Yohanes, keinginan untuk memiliki bahasa universal masih ada? Ada beberapa eksperimen menggunakan bahasa yang disebut Esperanto yang diciptakan pada tahun 1800-an yang saya kira mencoba menggabungkan kata-kata dan makna dari bahasa-bahasa utama di Eropa. Beberapa orang bahkan ingin agar bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa universal yang resmi. Apakah ini berarti bahwa manusia mencoba untuk kembali ke Menara Babel dan membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh Allah? Ya, sebenarnya kita harus mengatakan bahwa akan sangat nyaman ya jika kita semua berbicara dalam bahasa yang sama. Nyaman ya, semua ngerti bahasa Indonesia. Ya, kalau kita pergi misalnya ke Singapura, pergi ke berbagai tempat begitu, ke Amerika, ke Australia, kita nggak perlu takut ya, nggak perlu belajar karena semua berbahasa Indonesia. Enak juga ya. Tapi sekarang kan berbeda. Saya pribadi juga bersyukur karena ada komputer saat ini, ada alat yang canggih, ada Google Translate. Nah, gitu menolong kita ya. Kita bisa menerjemahkan bahasa-bahasa dari luar itu ke dalam bahasa kita sehingga kita paham apa sih maksudnya. Nah, ini yang saya katakan sebagai sesuatu yang bagus, yang benar-benar membantu jika kita harus berkomunikasi lintas bahasa. Bahkan hal ini akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Namun seperti yang disarankan tadi ya, saya berpikir bahwa mungkin masih ada roh Nimrod yang bersembunyi di dalam diri manusia. Mirip dengan roh yang memikirkan ide untuk membangun Menara Babel. Ide Nimrod itu adalah untuk membangun sebuah kesatuan universal, membayangkan sebuah dunia yang berfungsi dengan baik. Ada sistem yang baik, tetapi terpisah dari Allah. Ini adalah roh kesombongan. Mau mandiri. Yang akhirnya mengubah, kita tahu Lucifer, itu malaikat pembawa terang, akhirnya menjadi setan si iblis. Perhatikan saudara, iblis tidak menjadi iblis karena mabuk. Dosa utamanya adalah berpikir dalam hatinya bahwa ia dapat mengatur alam semesta jauh lebih baik daripada Allah. Ciptaan, lagi sekali, tidak akan pernah bisa mengalahkan Sang Pencipta. Jadi proyek-proyek penyatuan di seluruh dunia ini hampir selalu memiliki dorongan humanistik. Manusia adalah pemberontak yang tidak dapat disembuhkan dan selalu ingin dapat menyelesaikan setiap masalah dan mencapai sesuatu dengan kekuatan dan usahanya sendiri. Tapi tentu nggak mungkin ya. Tanpa pemerintahan dan kedaulatan Allah, manusia tidak akan pernah bisa mencapai dunia yang diimpikan itu. Karena kita terlalu berbeda-beda. Kebanggaan budaya dan kebangsaan manusia akan selalu menghalangi ya. Semua orang ingin memilikinya dengan caranya. Nggak bisa karena masing-masing punya katakanlah ego sendiri. Nah, hal baik tentang surga adalah bahwa kasih universal pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Dan semua orang di sana akan rukun. Jika umat manusia terpisah dari Allah akan menghasilkan kutukan, maka persatuan manusia di bawah kendali Allah akan menghasilkan berkat Allah. Kerajaannya ditegakkan di bumi. Inilah tujuan gereja, ya. Tubuh perwakilan Kristus di bumi dan diberkati oleh kuasa pemersatu dari Kristus dan Roh Kudus. Kita juga akan melihat bahwa manusia mulai memiliki rentang hidup yang lebih pendek. Ayah Abraham, Terah, hanya hidup sampai 205 tahun. Jauh lebih pendek daripada Metusalah yang hidup sampai usia 968 tahun. Dan Abraham sendiri hanya hidup sekitar 120 tahun. Ya, dan mungkin ada baiknya kita meninjau kembali ya alasan mengapa manusia hidup begitu lama sebelum air bah pada zaman Nuh. Gambaran bumi pada zaman sebelum air bah adalah bahwa ada kanopi air
yang menyeliputi bumi di atas apa yang kita sebut sebagai atmosfer. Jadi sebenarnya bumi itu seperti rumah kaca begitu ya. Sebuah sistem lingkungan di mana suhu dan udara diatur dengan baik. Tidak ada hujan katanya, karena tanaman disiram oleh kabut setiap hari. Di lingkungan yang masih asli itu, manusia dan hewan hidup lebih lama karena tidak ada bakteri aneh atau faktor lain yang dapat memperpendek usia. Nah, selama air bah, dikatakan bahwa jendela-jendela langit terbuka dan kanopi air turun dalam hujan yang begitu lebat. Setelah air bah, pembusukan mulai membatasi usia. Nah, sekarang jarang sekali ya ada orang yang hidup sampai usia 100 tahun. Jarang, ada tapi sangat jarang. Apakah ada pelajaran yang dapat kita pelajari dari Menara Babel ini? Nah, harus kita perhatikan ya. Di Menara Babel, Allah mengacaukan bahasa-bahasa, tetapi pada hari Pantekosta atau Pentakosta, setelah Kristus mati di kayu salib dan bangkit kembali, Roh Kudus diutus dari surga dan terjadi pembalikan kutukan tersebut ketika para murid yang mula-mula dapat berbicara dan dimengerti dalam bahasa mereka masing-masing oleh berbagai macam orang yang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Kita dapat membaca kisah ini di Kisah Rasul pasal 2. Pelajaran lain yang dapat kita pelajari adalah bahwa di Menara Babel, manusia berusaha mencapai langit, tetapi pada hari Pentakosta yang terjadi adalah sebaliknya. Roh Kudus turun kepada mereka dari sorga. Nah, ada seorang pahlawan dalam kisah ini, Abraham, yang garis keturunannya akan terus berlanjut sampai kepada Mesias. Ya, dan bagian selanjutnya dari Kitab Kejadian akan berfokus pada kehidupan Abraham. Selanjutnya kita akan belajar tentang panggilan Abraham dari asal-usulnya di Ur-Kasdim sampai ke Tanah Perjanjian. Nah, Abraham ini berasal dari budaya penyembah berhala. Dan kita tidak tahu persis bagaimana Abraham dipanggil oleh Allah, tetapi ia mengenal Allah ketika ia masih berada di wilayah Babel dan diperintahkan untuk pergi. Dia bahkan tidak tahu kemana dia akan pergi. Dalam banyak hal, bukan Abraham yang menjadi pahlawan, ya, tetapi Allah sendiri yang campur tangan dalam sejarah manusia dan membawa Abraham keluar dari penyembahan berhala di Babel, serta menggenapi tujuannya yang berdaulat dalam kehidupan Abraham. Namun, kita mengetahui bahwa Abraham dengan susah payah berhasil sampai di sana. Ya, ingatlah, Abraham telah menerima panggilan dari Allah untuk pergi ke Tanah Perjanjian. Jadi dia mengikuti panggilan tersebut, tetapi dia membawa serta ayah dan keponakannya Lot, sehingga perjalanannya tertunda. Kita melihat kafilah besar ini berhenti di tengah jalan menuju Tanah Perjanjian sampai Terah meninggal. Ada satu elemen penting dalam panggilan Allah, yaitu bahwa panggilan itu tidak selalu terjadi sekaligus. Terkadang hal itu berlangsung selama bertahun-tahun. Terkadang hal itu sering kali terjadi secara bertahap. Ketika Anda berkendara melalui sebuah kota, Anda tidak dapat berkendara tanpa henti. Kadang-kadang harus berhenti ya. Mungkin panas, mobilnya panas, atau mungkin kakinya sudah mulai pegel, atau mungkin lihat lampu merah kita harus berhenti. Orang-orang yang dipanggil ke dalam pelayanan seringkali tidak langsung pindah ya dari seminari ke mimbar sebuah gereja yang besar dan makmur, langsung berkhotbah berapi-api. Ada banyak tahap, ada langkah-langkah di sepanjang perjalanan hidup ini yang sepertinya tidak menjadi bagian dari panggilan itu, tetapi merupakan persiapan untuk hal-hal yang lebih besar dan lebih baik. Inilah yang terjadi pada Abram. Dia akhirnya akan sampai ke tanah yang dijanjikan,
Tetapi kita harus tahu, beberapa lampu lalu lintas itu menyala merah. Artinya dia harus diam di situ karena ada berbagai kendala, harus berkemah, kemudian pindah lagi. Jadi nggak langsung set, tiba-tiba tiba di tanah perjanjian. Tidak seperti itu. Panggilan Tuhan bagi kita juga sama. Baik, terima kasih Pak Yones. Ini tentunya akan menjadi pelajaran yang menarik bagi setiap kita yang mendengarkan program siaran ini. Jadi, kira-kira apa rangkuman dari Kejadian pasal yang ke-11 ini Pak Yones? Saudara, dalam pasal ini kita melihat usaha manusia yang paling konyol, Menara Babel. Ketika manusia berusaha membangun monumen kebesarannya sendiri, Allah menghancurkannya untuk membangun sesuai dengan tujuannya yang baik. Itulah mengapa kita harus berdoa, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kita juga telah membaca tentang panggilan Abraham, yang silsilah dan sejarahnya akan mengarah pada penebusan umat manusia melalui kedatangan Mesias. Kita perlu mempelajari pelajaran ini cepat atau lambat ya, bahwa terlepas dari semua niat baik kita, ya usaha manusia tidak akan mampu menghasilkan kehidupan yang dikehendaki Allah. Kecuali jika Allah yang membangun rumah itu, maka para pekerja hanya membuang-buang waktu saja. Capek-capek sendiri, karena memang kita harus mengikuti apa yang menjadi tujuan Allah. Kita mungkin memiliki rencana-rencana besar untuk melayani Allah, tetapi tujuan Allah lah yang akan terjadi. Dan dia sangat kreatif dalam menemukan cara-cara untuk mewujudkan kehendaknya. Lagi pula, saudara, ada ribuan bahasa yang digunakan saat ini dan tidak ada yang tahu berapa banyak dialeknya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Kita baru saja mempelajari Kejadian pasal yang ke-11 dan berharap akan bertemu dengan kami di program berikutnya. Saat kita menyelami kitab Kejadian lebih dalam tentang kehidupan Abraham sebagai tokoh besar. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.